Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Hari ini kami ingin mempresentasikan materi mengenai perkembangan kognitif peserta didik, di mana kami sendiri beranggota 5 orang. Ada saya sendiri, Dinda Fadilah Ramadhani, ada Muh Agung, ada Silmi Hafizat, ada Munadiatul Izzah, dan Agil. Namun Saudara Agil tidak dapat menghadiri presentasi, jadi hanya kami berempat yang akan menjalankan presentasi pada hari ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Nah, baik, jadi apa sih pengertian dari kognitif peserta didik itu? Nah, perkembangan kognitif peserta didik merujuk pada proses pertumbuhan dan perkembangan kemampuan intelektual, pemikiran, dan pengertian mereka dari waktu ke waktu. Ini melibatkan perubahan dalam cara peserta didik memproses informasi, memecahkan masalah, dan memahami dunia di sekitarnya. Perkembangan kognitif juga merupakan perubahan yang terjadi dalam pemikiran, pemahaman, dan pengolahan informasi seseorang seiring waktu. Mungkin seperti itu saja pengertian dari perkembangan kognitif peserta didik. Untuk materi selanjutnya, saya akan berikan kepada Saudari Silmi Hafizat. Saya persilahkan. Nah, selanjutnya implikasi perkembangan kognitif dalam proses pembelajaran. Yang pertama, pemahaman tahap-tahap pembelajaran. Pemahaman ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan metode pembelajaran, kurikulum, dan harapan yang realistis sesuai dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Yang kedua, penggunaan pendekatan pembelajaran yang sesuai, di mana penggunaan pendekatan ini untuk mengetahui tingkat kesiapan kognitif siswa, membantu guru dalam memilih pendekatan pembelajaran yang sesuai. Dan yang ketiga, metode pembelajaran yang tepat. Pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau eksperimen mungkin lebih sesuai untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan berpikir kritis. Selanjutnya, aspek utama dalam perkembangan kognitif siswa, yaitu yang pertama pengaruh pengalaman dan lingkungan belajar. Yang kedua, perkembangan bahasa. Yang ketiga, kemampuan berpikir abstrak. Keempat, kemampuan memecahkan masalah. Kelima, perkembangan konsep diri dan konsep dunia. Dan yang terakhir, perkembangan keterampilan metakognitif. Untuk itu saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Agung M. Saya kali ini akan membawakan materi mengenai tahapan kognitif menurut para ahli. Jadi di sini ada dua tahapan menurut dua ahli. Yang pertama itu menurut Lev Vygotsky dan menurut Jean Piaget. Baik, yang pertama menurut Lev Vygotsky. Menurut Lev Vygotsky, tahapan kognitif itu ada dua. Yang pertama tahap pembentukan konsep dan tahap scaffolding. Baik, tahap pembentukan konsep. Menurut Lev Vygotsky, seorang psikolog perkembangan yang terkenal dengan teori sosial budaya, tahap pembentukan konsep adalah proses kognitif di masa anak-anak mengembangkan pemahaman mereka tentang dunia melalui interaksi dengan lingkungan sosial dan budaya mereka. Vygotsky percaya bahwa perkembangan kognitif anak-anak dipengaruhi oleh interaksi sosial mereka dengan orang dewasa dan teman sebaya, serta melalui penggunaan alat-alat budaya seperti bahasa, simbol, dan perangkat lainnya. Baik, tahap kedua yaitu tahap scaffolding. Menurut teori perkembangan kognitif Lev Vygotsky,
Konsep scaffolding merujuk pada proses di mana seorang individu lebih berpengalaman atau berpengetahuan memberikan dukungan dan bimbingan yang terstruktur kepada individu yang sedang belajar untuk membantu mereka mencapai pemahaman yang lebih tinggi atau tugas yang lebih kompleks. Istilah scaffolding sendiri diambil dari bahasa Inggris yang berarti perancah atau kerangka penyangga, yang menggambarkan peran orang dewasa dalam memberikan dukungan terstruktur kepada anak-anak dalam belajar. Baik, menurut Jean Piaget ada 4 tahap. Yang pertama itu tahap sensori motor. Baik, jadi menurut Jean Piaget, teori pengembangan kognitifnya menyertakan tahap sensi motor sebagai tahap pertama dalam perkembangan kognitif anak. Tahap sensori motor terjadi dari kelahiran hingga sekitar usia 2 tahun. Dalam tahap ini, anak belajar tentang dunia melalui indera dan tindakan fisik. Mereka mulai mengembangkan pemahaman tentang objek permanen, kesadaran bahwa objek tetap ada meskipun mereka tidak ada di depan mata, mengeksplorasi lingkungan fisiknya, dan mulai mengembangkan keterampilan dasar seperti koordinasi motorik dan kemampuan bergerak. Baik, tahap selanjutnya yaitu praoperasional. Ya, tahap praoperasional ini terjadi sekitar usia 2 hingga 7 tahun. Anak-anak mulai menggunakan simbol dan representasi mental untuk merepresentasikan objek dan peristiwa di dunia mereka. Mereka cenderung egosentris, artinya mereka cenderung melihat dunia hanya dari perspektif mereka sendiri dan sulit memahami perspektif orang lain. Mereka cenderung berpikir secara kualitatif daripada kuantitatif, dan seringkali kesulitan dengan konsep abstrak atau logis. Tahap selanjutnya yaitu tahap konkret operasional atau operasional konkret. Tahap ini terjadi sekitar usia 7 hingga 11 atau 12 tahun. Anak-anak mulai dapat melakukan operasi mental yang konkret dan mampu berpikir secara logis tentang objek dan peristiwa yang mereka alami. Mereka dapat memahami konsep kuantitas, volume, dan urutan. Kemampuan untuk memahami konsep abstrak masih terbatas, dan mereka lebih efektif dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan objek-objek nyata daripada ide-ide abstrak. Baik, kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap operasional formal. Tahap ini terjadi sekitar usia 12 tahun hingga dewasa. Anak-anak mulai dapat berpikir secara abstrak dan logis tentang konsep-konsep yang kompleks. Mereka mampu menggunakan pemikiran deduktif untuk mengembangkan hipotesis, memecahkan masalah, dan memahami konsep-konsep abstrak seperti keadilan, moralitas, dan cinta. Mereka juga dapat memahami kemungkinan dan konsekuensi yang kompleks, serta mempertimbangkan berbagai solusi alternatif untuk masalah yang kompleks. Baik, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Munadiatul Izzah. Saya akan membacakan materi peran guru memaksimalkan perkembangan kognitif peserta didik. Peran guru dalam memaksimalkan perkembangan kognitif peserta didik sangatlah penting, karena mereka memiliki dampak yang besar dalam pembentukan lingkungan belajar yang merangsang, mendukung, dan sesuai dengan kebutuhan individu. Berikut adalah beberapa peran kunci yang dimainkan oleh guru dalam konteks ini. Yang pertama, menyesuaikan pengajaran dengan tahap perkembangan kognitif. Guru harus memahami tahap perkembangan kognitif peserta didik mereka. Ini memungkinkan mereka untuk menyesuaikan pendekatan pengajaran, materi pembelajaran, dan strategi instruksional agar sesuai dengan kemampuan dan tingkat pemahaman siswa. Yang kedua, merancang pengalaman pembelajaran yang merangsang. Guru bertanggung jawab untuk merancang pengalaman pembelajaran yang menarik dan merangsang bagi siswa.
Ini bisa termasuk penggunaan bahan ajar yang beragam, aktivitas berbasis proyek, percobaan, dan diskusi yang mendorong pemikiran kritis dan kreativitas. Yang ketiga, menggunakan berbagai strategi pembelajaran. Guru harus menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan individu siswa. Ini termasuk penggunaan cerita, demonstrasi, permainan peran, diskusi kelompok, dan teknologi pendidikan untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang beragam dan menarik. Yang keempat adalah mendorong kolaborasi dan diskusi. Guru dapat memfasilitasi kolaborasi antar siswa dan diskusi kelompok yang mengaktifkan pemikiran kritis dan pemecahan masalah. Ini membantu siswa dalam mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang materi pembelajaran dan memperluas wawasan mereka melalui pertukaran ide dan pandangan. Baik, sekian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Jadi seperti itu tadi pemaparan materi kami tentang perkembangan kognitif peserta didik. Adapun kesimpulan yang dapat kita simpulkan pada materi ini yaitu bahwa pendekatan pembelajaran yang memperhatikan faktor-faktor tersebut dapat membantu para siswa untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam, serta meningkatkan kemampuan pembelajaran mereka secara mandiri dan kritis. Mungkin seperti itu saja pemaparan materi kami pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Dinda Fadila Ramadhani bersama teman-teman yang lain pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.